Angepung, anangkis senjata, perang. Tiga kalimat yang tertulis dalam Pararaton di abad ke-15 ini menceritakan tentang bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan Bubat ketika terjadi insiden berdarah antara Kerajaan Jawa melawan Kerajaan Sunda. Sebuah insiden yang sangat memilukan, yang dikenal dengan nama Perang Bubat. Di dalam Perang Bubat, semua masyarakat dari suku Sunda yang ikut dalam rombongan tewas tak tersisa. Termasuk Raja Sunda, Permaisuri, putri dan para petinggi-petinggi kerajaan Sunda. Gugurnya Sang Maharaja Linggabuana beserta semua rombongan kerajaan Sunda, menyisakan luka yang sangat mendalam bagi masyarakat suku Sunda. Pasalnya, masyarakat kerajaan Sunda tidak hanya kehilangan seorang raja dan putrinya, melainkan juga kehilangan sebuah harapan perdamaian. Harapan hidup rukun dan sejalan bersama dengan kerajaan dari daerah Jawa Timur. Tragedi Perang Bubat menjadi peristiwa bersejarah awal terjadinya konflik dan permusuhan antara kerajaan Jawa dengan kerajaan Sunda. Hingga muncullah mitos, Esti Larangan Ti Kaluaran, yang salah satu isinya adalah tentang larangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Instruksi ini diberikan langsung oleh Patih Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati, yang naik tahta sementara mengisi kekosongan Raja Sunda yang wafat. Raja Sunda yang bernama Maharaja Linggabuana Wisesa, kemudian diberi julukan oleh masyarakat Sunda sebagai Prabu Wangi, karena keberaniannya dalam menghadapi armada tempur Gajah Mada yang bersenjata lengkap, dan lebih memilih mati demi menjaga kehormatan serta martabat kerajaan Sunda, daripada harus tunduk dan takluk pada kerajaan Majapahit. Sedangkan putranya yang bernama Niskalawastu Kancana yang selamat dari tragedi Bubat, karena tidak ikut dalam rombongan, diberi kehormatan sebagai raja bergelar Prabu Siliwangi, yang berarti keturunan raja yang harum namanya. Pada perjalanan sejarahnya, Prabu Siliwangi inilah yang kemudian tercatat sebagai salah satu raja paling terkenal dalam sejarah Indonesia dan sejarah kerajaan Sunda atau biasa disebut Kerajaan Pajajaran. Semenjak itu pula, hubungan diplomatik kerajaan Sunda dengan Majapahit tidak pernah pulih. Bahkan seluruh hubungan diplomatik Sunda dengan Majapahit diputus total sejak pemerintahan Prabu Siliwangi. Dikisahkan, pasca terjadinya Perang Bubat, kerajaan Sunda kemudian melakukan serangan balasan langsung ke titik vital kerajaan Majapahit. Dalam serangan balasan tersebut, kerajaan Sunda mampu meluluhlantakkan wilayah Horen, di mana wilayah Horen ini merupakan salah satu wilayah penting kerajaan Majapahit. Hal itu dikarenakan pasca Perang Bubat, Mahapati Gajah Mada dipensiunkan oleh Prabu Hayam Wuruk, dan tidak lagi berkuasa memimpin pasukan perang. Hal inilah yang membuat kerajaan Sunda mampu dengan mudah memporak-porandakan wilayah kerajaan Majapahit. Insiden penyerangan ini tercantum dalam Prasasti Horen, yang ditemukan di wilayah Kediri Selatan, yang saat ini tepatnya berada di Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Prasasti ini berada di atas lembar keping tembaga berukuran panjang 32,6 cm dan lebar 10,6 cm. Yang dikeluarkan usai Perang Bubat pada tahun 1357. Peneliti sejarah asal Belanda W.F. Stutterheim memiliki persepsi selepas Perang Bubat, kerajaan Sunda melakukan serangan terhadap Majapahit, tetapi tidak dijelaskan. Waktu itu kerajaan Sunda di bawah pemerintahan Prabu Bunisora Suradipati atau Niskalawastu Kancana. Dugaan penyerangan ini mengacu pada petikan kalimat yang tertulis dengan menggunakan gaya bahasa pada era Majapahit, Ringkaharadara. Nguniweh anda dian tumangga, tangga datang nikanang catru Sunda, atau yang diartikan tentang kerusakan yang tiba-tiba. Lagi pula secara mendadak datanglah musuh dari Sunda. Stutterheim berpendapat, serangan Sunda itu dilakukan dengan teknik senyap dan langsung menyasar pada jantung kota Raja Majapahit. Mengingat tentara Sunda mendarat dengan tiba-tiba di Horen, yaitu di wilayah utara Kadiri, yang letaknya tak terlalu jauh dari kota Raja Majapahit.
suatu wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Trowulan. Akan tetapi, serangan balasan Sunda ke Majapahit ini masih menjadi sebuah misteri. Para sejarawan menentang pendapat Stutterheim itu. Mereka beranggapan Sunda tidak pernah menyerang Majapahit. Mengingat sumber yang menceritakan perang Bubat, yaitu Kidung Sundayana, Kidung Sunda, Serat Pararaton, Carita Parahyangan, Babat Dalem, dan Hikayat Sang Bima. Tidak ada yang menceritakan tentang peristiwa serangan balasan itu. Jika diteliti dari gaya dan struktur bahasanya, prasasti Horen lebih mendekati zaman Raja Airlangga dari abad ke-11, jauh sebelum Majapahit berdiri. Karena itu, sejumlah sejarawan belum dapat menyimpulkan lebih jauh makna dari prasasti Horen. Para sejarawan juga belum menemukan sumber sejarah lain yang menyebutkan Jawa Timur pada masa Raja Airlangga pernah diserang oleh Sunda. Dari sumber-sumber yang ada, hanya diketahui bahwa Raja Airlangga sibuk memerangi raja-raja daerah sekelilingnya, yang pada umumnya terletak di Jawa Timur. Karena isinya tidak lengkap, belum dapat disimpulkan apakah isi prasasti Horen merupakan bukti bahwa Sunda pernah menyerang Jawa Timur di masa pemerintahan Raja Airlangga. Yang jelas, dalam prasasti ini disebutkan bahwa Sunda adalah satru atau musuh bagi masyarakat kampung Horen. Saat ini, prasasti Horen disimpan di Museum Sonobudoyo, Kota Yogyakarta. Jika demikian, dapat disimpulkan bahwa serangan balasan kerajaan Sunda ke Majapahit itu tidak pernah terjadi. Bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan berkomentar dan berikan persepsi sesuai pendapat masing-masing.